Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rahmat Kurniawan dengan NIM D1C 222069 dan Saya Sarfi Saprianto dengan NIM D1C 222043. Saya Yogi dengan NIM D1C 222035. Saya Riki Kaseli dengan NIM D1C2222049. Saya Olga Aulia Fitra Yuliza dengan NIM D1C 222015. Saya Salvi Aprila Patricia dengan NIM D1C 222003. Saya Sesi Raski dengan NIM D1C 222029. Saya Rahayu Patmasari dengan NIM D1C 222055. saya akan menjelaskan Baiklah, di sini kami akan membuat tugas video dengan mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan dengan topik mewawancarai seorang mahasiswa yang mempunyai usaha sendiri. Kami sedang mempunyai usaha. Baik kakak, boleh kenalkan dulu itu mengenai profil kakak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvi Zega. Saya dari Fakultas Hukum atau Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya mau memperkenalkan usaha saya yang sampai saat ini masih merintis, yang dinamakan namanya Keripik Ketela Sarjana. Nah, jadi produksi keripik ketela sarjana ini lebih ke lingkup kampus seperti dosen dan mahasiswi. Dan untuk target pencapaian usaha kami dalam per hari itu sekitar 50 per paus dan harganya bervariasi di adik. Jadi ada yang ukuran kecil ini harganya 3.000 dan ukuran sedang itu 10.000 dan ada juga harga main per kilo. Itu pemesanan. Nah, kalau pemesanan ini harganya 1 kilo itu 60.000 dan setengah kilo itu 30.000. Itu. Kalau untuk modal awal kakak memulai usaha ini berapa kak kira-kira? Modal awalnya itu hemat deh. Nggak perlu kita mengeluarkan 1 juta 2 juta, hanya perlu kita mengeluarkan niat dan kemampuan kita. Dan ketika kita mau buka usaha ini hanya modal sekitar 50.000 deh. Dan itu bisa mencapai keuntungan hampir 100 ke atas dalam per hari. Kapan kakak menjalankan usaha ini? Kakak menjalankan usaha ini sudah lama. Sebelum ini sudah kakak buka usaha bunga baket, jokian, sama jual buku. Tapi karena kakak terniat buka usaha lagi, ini mulainya dari bulan Agustus tahun 2022 mulai merintis untuk keripik ketela sarjana. Kenapa kakak memilih untuk menjalankan usaha keripik ini? Salah satu alasan saya sebagai mahasiswi, mungkin karena jurusan saya hukum kan, jadi nggak nyambung. Tapi nggak ada namanya kita membatasi kemampuan kita. Jadi ketika kita mau buka usaha, ketika ada kemauan, itu salah satu alasannya. Dan bisa membuka kedepannya saya mau buka, kalau memang di konsisten, saya mau buka lowongan pekerjaan. Jadi di Indonesia ini kita membutuhkan bukan pekerja, tapi bagaimana caranya semua pemuda ini bisa membuka lowongan pekerjaan. Salah satunya buka wirausaha, walaupun ini kecil-kecilan, merintis sampai ke atas. Apakah kakak membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau iya, berapa orang yang kakak butuhkan? Oke, ini sangat membutuhkan sekali nih pertanyaannya nih, karena untuk keripik ketela ini kan agak sedikit repot tuh kan buatnya. Dari kita buatnya dari mengupas, setelah itu menggoreng. Nah, ini saya sangat membutuhkan sekitar 3 atau 2 orang tenaga kerja untuk bantu saya gitu. Tapi untuk saat ini mungkin saya masih merintis, jadi saya usahakan dan upayakan saya sendiri dulu. Ketika usaha saya sudah menengah ke atas,
berharap bisa kawan-kawan dari adik-adik semua membantu saya dengan cara promosi atau membantu sedikit tenaganya untuk usaha saya yang masih merintis. Apa suka duka kakak selama merintis usaha keripik tersebut? Oke, ya kalau untuk usaha ini mungkin ada naik turunnya ya. Itu mungkin semuanya sudah lumrah karena pada sistemnya orang pebisnis ini tidak takut dengan kerugian, jadi harus berani berkorban. Ya semua lika-liku yang saya alami selama ini, ketika dalam hari biasanya 50 ke atas per pak, tapi karena ada kendala mungkin ya konsumennya lebih mencari keripik yang lebih berbrand ataupun lebih wah gitu kan, dan itu pesaing-pesaing di luar sana tuh lebih banyak deh. Jadi itulah salah satu duka dan dalam usaha kakak. Jadi kakak nggak patah semangat di situ. Bagaimana kakak harus bisa menciptakan lagi produksi ini lebih menarik supaya konsumen bisa tetap di keripik Ketela Sarjana. Kalau boleh tahu Kak, omset kakak dalam sebulan dalam keripik Ketela Sarjana itu berapa? Oke, kalau untuk saat ini yang kakak rasakan omsetnya itu kurang lebih hampir 800 ke atas deh untuk per bulan. Itu kan per harinya 50 kali B, sebulannya 30 hari. Tapi kan dalam satu hari kan nggak harus habis 50 kan. Itulah suka dukanya tadi yang disampaikan oleh saudara saya, namanya Yogi tadi. Jadi omsetnya tuh deh naik turun dalam per bulan, nggak netap, nggak kayak gaji PNS. Jadi bagaimana cara kakak memasarkan produk usaha yang kakak jalankan ini? Cara sistem yang pertama, caranya ada dua deh. Yang pertama online, yang kedua langsung ketemu orang gitu. Nah, jadi yang pertama ini kakak buat media di media sosial kayak Instagram, Facebook, dan WA. Itu kakak manfaatkan media. Nah, jadi di situ ada punya keuntungan juga kan, kita manfaatkan media, tidak membayar gratis. Dan kedua, usaha yang kedua kakak menjual lebih ke pemasaran, lebih ke kampus. Setelah itu dari teman ke teman, dan kakak titipkan ke toko juga ada. Apa saja bahan-bahan yang akan butuhkan? Kalau untuk bahan yang paling utamanya itu ya ketela ya, jelas ketela. Setelah itu untuk alat pembantunya itu tahu ini pengupas kulit. Nah itu pengupas kulit sama kuali, kompor dan pisau. Sederhana. Kalau untuk bumbunya bervariasi, ada rasa original sama pedas sama pedas manis. Oh ya Kak, kira-kira dalam sebulan tuh berapa sih yang dapat dibuat keripiknya tuh? Dalam 1 bulan per pak gitu ya? Iya. Kalau untuk target kakak kan buat 1 hari 50 per pak, tapi itu kan kadang habis kadang enggak. Jadi kalau bisa hitung sebulan mungkin kisaran kurang lebih berapa ya jadinya, 2.000, nggak nyampe 2.000, kurang 50 kali 30 hari aja berapa itu? Nah 1.500, kurang lebih 1.500. Ya, belum tanya. Oh ya Kak, kan untuk bahan bakunya tadi kan ada singkong atau apa itu, ada nggak kendala kakak untuk mendapatkan bahan baku? Oke, nah untuk akses kendala mencari ubi ini ya ada deh. Salah satunya kadang tuh kan kita kan ke agen kan, agen ini kan punya banyak konsumen juga. Nah jadi ketika kita terlambat ya kita mendapatkan ketela yang mungkin kurang baik, kurang bagus gitu kan. Jadi itu yang kendala kakak maunya itu ketika kakak mau membutuhkan ubinya sudah tersedia yang bagus gitu. Itu sih kendalanya. Terima kasih Kak sebelumnya buat waktunya yang sudah kakak berikan untuk kami, untuk kakak itu diwawancara tentang usaha kakak keripik Ketela Sarjana. Semoga ya usaha kakak kedepannya bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang di sekitar kakak. Dan wawancara ini juga bisa menjadi pengalaman buat kami atau bermanfaat buat kami.
Terima kasih. Iya, baik. Sebelumnya kakak pun berterima kasih untuk adik-adik dari Unja sudah memberi kesempatan untuk kakak pertanyaan yang luar biasa ini, dan semoga adik-adik semua sukses untuk menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar yang adik inginkan, dan kita semua kita berdoa semoga sukses dalam cita-cita yang adik tentukan. Kelompok baiklah, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.